Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Mantri. Saya dari kelas 1E Manajemen. Saya ingin mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia yang didoseni oleh dosen pengampu Bapak Budi Wicaksono, MPD. Oke, di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia. Oke, kalau begitu saya mulai. Yang pertama, Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bangsa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan dan kebangsaan. Identitas nasional, media penghubung antar negara, antar daerah, dan antar budaya. Tentunya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Pemersatu masyarakat Indonesia. Artinya bahasa Indonesia digunakan dalam bahasa sehari-hari kita dan bahasa untuk berkomunikasi antar satu Indonesia. Dan yang kedua, sebagai identitas nasional bahasa Indonesia, merupakan bahasa sehari-hari yang digunakan serta menjadi ciri khas untuk negara Indonesia. Oke, dan yang ketiga, kebanggaan bangsa Indonesia. Artinya bahasa Indonesia dibuat oleh orang Indonesia serta sebagai bahasa pemersatu, maka disebut dengan kebanggaan bahasa Indonesia. Dan yang keempat, untuk berkomunikasi masyarakat Indonesia secara garis besar. Fungsi ini tidak berbeda jauh dengan fungsi pemersatu atau bahasa pemersatu. Oke, masuk yang kedua. B. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Selain berkedudukan sebagai bahasa nasional, bangsa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam undang-undang. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan. 3. Alat penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan. Dan yang keempat adalah alat pengembangan kebudayaan. Adapun fungsi lainnya adalah sebagai berikut. 1. Bahasa resmi di Indonesia. Pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Sebagai bahasa resmi, bahasa ini digunakan untuk keperluan surat menyurat dinas. Dan yang kedua, bahasa pengantar pendidikan. Bahasa pengantar pendidikan terus bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan. Gini loh guys, bahasa ini digunakan dalam berbagai kegiatan pendidikan untuk semua jenjang pendidikan di Indonesia. Contohnya, mulai kita dari TK sampai kuliah, selalu pengajarannya menggunakan bahasa Indonesia. Ya, kecuali di daerah yang masih tinggal dengan budaya-budaya dan daerah mereka, seperti di Jawa dan di Nias mungkin masih banyak yang kayak gitu. Oke, dan yang ketiga, alat komunikasi. Bahasa Indonesia ini digunakan sebagai alat komunikasi, maksudnya itu sebagai wahana interaksi sosial melalui bunyi atau lisan. Bahasa Indonesia dipakai sebagai alat komunikasi karena mudah guys. Kan kita bisa hampir seluruh rakyat Indonesia bisa berbahasa Indonesia. Dan yang keempat adalah alat pengembang kebudayaan dan iptek. Dalam hal ini bahasa Indonesia dapat digunakan dalam pengembangan budaya, sebagaimana yang dimaksud adalah dapat digunakan untuk mempromosikan budaya-budaya Indonesia. Dan dalam iptek, bahasa Indonesia digunakan dalam hal penelitian dan lain-lain. Oke, masuk kita ke C. Fungsi bahasa Indonesia secara khusus. Secara khusus, bahasa memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai cara pembelajaran dalam mempelajari bahasa kuno,
Selain itu juga memiliki fungsi sebagai pencipta hubungan dalam pergaulan sehari-hari antar masyarakat. Dan yang terakhir adalah sebagai salah satu alat untuk berkarya atau menumbuhkan rasa seni sastra. Oke. Di balik fungsi itu adapun fungsi lainnya guys, yaitu menurut Sumiati Budiman, seorang ahli, mengatakan bahwa fungsi bahasa dapat dibedakan menjadi beberapa bagian di Indonesia, yaitu fungsi praktis. Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat dalam pergaulan hidup sehari-hari. Maknanya kita hidup sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia dan alat komunikasi untuk berinteraksi. Dan yang kedua, bahasa dalam fungsi budaya atau kultural. Bahasa telah digunakan untuk menyimpan, menyebarkan, dan mengembangkan kebudayaan. Nah, sementara kalau ini seperti kayak yang tadi terlalu mengikuti bahasa daerahnya. Mereka lebih ke untuk Indonesianya, orang itu mempelajari bahasa Indonesia biar tidak selalu menonjol kepada bahasa daerahnya. Dan yang ketiga, bahasa sebagai fungsi artistik. Bahasa telah digunakan sebagai alat untuk menyampaikan rasa estetis atau keindahan manusia melalui seni sastra. Nah, kalau yang ini bahasa bisa disebut dengan sastra, guys. Oke, yang keempat, bahasa sebagai fungsi edukatif. Bahasa telah digunakan sebagai alat untuk menyampaikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, maknanya bahasa telah digunakan sebagai alat. Nah, kalau seperti itu berarti bahasa Indonesia juga digunakan untuk keadaan sehari-hari. Dan yang kelima, fungsi sebagai fungsi politis, yaitu bahasa digunakan sebagai alat pusatkan bangsa dan untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan. Nah, bagaimana kita mau ke pemerintah, kan kita sudah melalainya sehari-hari. Berarti maknanya pemerintahan kita juga memakai bahasa Indonesia. 6. Fungsi sebagai ekspresi diri. Bahasa telah dijadikan sebagai alat untuk mengekspresikan segala perasaan manusia, sehingga dengan begitu manusia mengerti akan ekspresi orang lain. Nah, yang ini kita bisa mempelajarinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti kita bercanda dengan teman kita memakai bahasa Indonesia, dan kita bisa melihat gimik dari wajahnya teman kita yang kita ajak dalam berinteraksi seperti biasanya. Oke, masuk kita ke D, penggunaan bahasa di ruang publik. Penggunaan bahasa pada era modern ini saat ini sangat penting perannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, di antaranya sebagai alat pemersatu bangsa. Dalam berkomunikasi di ruang publik, kita sebaiknya menggunakan kalimat yang ejaannya sesuai dengan EYD, terutama yang berkaitan dengan penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Seperti jika kita membuat iklan, papan pengumuman, maupun majalah dinding, sebaiknya kita menggunakan bahasa baku Indonesia. Oke. Demikianlah hasil makalah tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Lebih dan kurangnya saya selaku penulis dan pembaca presentasi moderator harap dimaklumi jika ada salah. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.